Usman, anaknya berapa? Dua. Anak 2. Sering main gak ke sini? Udah nggak mau. No. Kan. Terus Posman juga tanpa kita jelasin, kita tanya, Posman langsung bilang kok tinggal sendiri, tapi anak-anak gue ini masih ada deket sini. Gitu. Kalau nggak salah di mana lah, intinya masih di Jaksel juga lah kayak gitu. Terus karena kita ngobrol kan ya, ya nanya akhirnya, emang anaknya kemana kayak gitu. Ya dikasih tahu lah sama Pak Usman di sini, kapan terakhir ke sini, datang ke sini sampai mana berdirinya, dijelasin gitu. Tujuan utamanya itu membersih-bersih, dan Pak Usmannya responnya baik banget. Emang dia pengen juga dibersihin rumahnya. Cuman terkendala di biaya waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini mungkin video mau Denny tayangin di channel Tanya Denny. Sesuai dengan nama channelnya, Denny itu mau coba ajak teman-teman itu mungkin apa ya, mengikuti kemarin ya, terakhir ada sebuah kisah di mana yang mungkin belakangan ini hampir viral. Seperti biasa ya, anak CB itu ketika ngedatangin sebuah project atau mungkin orang yang ingin mereka bantu ya, dimana ini kemarin sebenarnya banyak pro dan kontra ya, karena memang sebenarnya misi kita ya di kemanusiaan, dan gimana ya teman-teman, ya pasti ada suka dukanya lah. Dimana mungkin kemarin teman-teman sudah pada up video tentang Pak Usman, dan mungkin sekarang itu terkendala ya. Iya, buat mungkin teman-teman yang selalu tanya DM Denny, Mas Denny gimana kelanjutan Pak Usman dan lain-lain lah pokoknya. Denny bukannya nggak mau ngontenin untuk sebuah misi baru, atau mungkin kemarin ya terakhir di Tangerang Denny nggak ikut closing dan lain-lain. Denny kemarin jatuh sakit teman-teman. Akhirnya memang ya nggak bisa memungkinkan, maksudnya waktu yang nggak bisa memungkinkan untuk Denny datang ya. Ya udah, akhirnya hari ini mumpung memang ini malam minggu teman-teman, mumpung malam ini teman-teman lagi bareng gitu ya, karena Denny juga tadi habis nongkrong bukber gitu ya. Sekarang mungkin Denny bakal coba nanti tanya-tanya biar kalian jelas, biar kalian itu nggak tanya-tanya lagi, Mas Denny gimana sih kelanjutannya, karena banyak sekali yang nge-DM ya teman-teman ya, Mas Denny ini gimana, ini gimana. Nanti kita tanya aja langsung sama anak-anak yang di lapangan. Jadi ini di base campnya anak-anak, kita mau tanya-tanya tentang Pak Usman dan apa sih sebuah masalah yang memang tidak bisa untuk melanjutkan misi kita seperti biasa, membersihkan rumah dan mungkin ngebantu yang bisa kita bantu seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kita langsung aja ya ke sana ya. Ini Denny di parkiran di daerah Jakarta Utara apa Timur ini ya? Ya pokoknya di Jakarta. Denny nggak tahu karena Denny baru datang ke sini. Ya udah, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke anak-anak pada di kamar ya. Ini kita ke base camp dulu, dan ini di parkiran. Tadi kemana lewatnya ya? Oh, ke sini. Oke. Dan nanti kita gerebek nih anak-anak. Tadi kita dari sore sih, maksudnya di sini ya. Dan sekarang mau lanjut. Wow. Oke. Kok lama banget? Oh ini coy. Sorry. Oke. Berapa? 8. Oke. Lah kok mau buka lagi? Oke, kita lanjut ke kamar anak-anak. Lama banget. Jadi tadi tuh anak-anak lagi pada istirahat ya. Kita habis ngopi-ngopi. Oke. Bem. Nah ini dia nih. Assalamualaikum.
Ini dia anak-anaknya. Aduh mamai. Nah, ini ada Bang Brew. Ya salam, ada Pak Eko. Sehat Bang Ben. Sama-sama. Ale lagi lipe, bukan lagi. Iya teman-teman, inilah anak-anak yang mungkin sempat menggemparkan dunia maya seperti biasa. Dan mungkin kita bakal seperti apa yang mungkin Denny tayangin ini di channel. Ayo jadi apa? Tanya Ayo, Denny. jadi apa nih? Mana? Ayo jadi apa nih? Jadi apa? Jadi apa? Sempat buka puasa guys. Anjay, kode mulu. Ya salam. Jadi teman-teman, mungkin banyak sekali yang nge-DM Denny, kenapa Mas Denny gimana lanjutan Pak Usman? Emang Denny tahu, Denny belum tahu teman-teman. Makanya mungkin disinilah Denny bisa mau ibaratnya ngejawab dari teman-teman yang memang mungkin selalu tanya. Kita langsung tanya aja nih sama Bang Bre, Bang. Jadi kemarin itu misi baru Pak Usman ya? Iya, Pak Usman. Misinya kayak seperti biasa ya. Nemu rumah kayak Tiko, ya tujuan utamanya bersihin rumah. Nah, Itu. Cuman memang pertanyaan wajar ya ketika lihat Pak Usman di sini sama siapa gitu kan. Terus Pak Usman juga tanpa kita jelasin atau kita tanya, Pak Usman langsung bilang kok tinggal sendiri, tapi anak-anak gue ini masih ada deket sini. Gitu. Kalau nggak salah di mana lah, intinya masih di Jaksel juga lah kayak gitu. Terus karena kita ngobrol kan ya, ya nanya akhirnya, emang anaknya kemana kayak gitu. Ya dikasih tahu lah sama Pak Usman di sini, kapan terakhir ke sini, datang ke sini sampai mana berdirinya, dijelasin gitu. Tujuan utamanya itu membersih-bersih, dan Pak Usmannya responnya baik banget. Emang dia pengen juga dibersihin rumahnya. Cuman terkendala di biaya waktu itu. Gitu. Nah pas kita jelasin, kita nih nggak ada pungut biaya, bla 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 bla, ya deh dengan senang hati lah dia. Oke. Tapi memang kalau gue lihat nih dari vlog teman-teman semua yang sudah pada sempat diupload nih ya, kayaknya nggak ada masalah sebenarnya. Harusnya ya. Harusnya nggak ada masalah ya. Harusnya nggak ada masalah. Karena memang seperti biasa nih teman-teman, CB ketika turun ke lapangan, artinya di situ memang benar kita sudah niat atau mungkin target sudah kita pantau sudah lama gitu ya. Karena memang kita tujuannya seperti biasa, ngebersihin rumah dan ngebantu apa yang kita bisa bantu kan begitu ya. Nah, mungkin kemarin banyak yang tanya karena ada beberapa VT yang di TikTok ya, punya Hendra kalau nggak salah, yang tembus puluhan juta ya Hendra ya. Puluhan juta aja. Nggak disangka-sangka sekarang udah mah di YouTube. berapa juta sekarang? 16, 17 mau 18. 18 juta ya. Iya, Nah, satu video itu. jadi itu dampaknya mungkin ke teman-teman yang biasa. Ngapain? Ngap. Oh, ngap. Iya. Kirain deket-deket Pak Eko. Biasanya jangan buka rahasia di sini. Gitu ya. Masalahnya sekarang kan udah jam segitu, kita mau istirahat. Iya benar. Apalagi Bang De tadi udah pesen nih. Nanti kalau gua kesana bangunin sahur ya. Iya. Jadi gengs, ini mungkin beberapa tadi dari Bang Baru sudah bisa menjawab. Nanti kita tanyain satu-satu nih untuk orang yang sudah ke lapangan. Jadi mungkin bakal tahu pasti jelas bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua gitu ya. Mungkin dari Bang Bre udah cukup dan kita lanjut ke Pak Eko nih teman-teman. Kalau Pak Eko nih kayaknya juga sama ya, dari pertama nggak datang ya. Iya benar. Tapi tadi datang ya. Iya, tadi udah semangat banget datang, tapi ada kecewanya dikit. Apa tuh? Jadi kalau untuk yang jadi kalau untuk yang lebih tahu tentang kisah Pak Usman ya, teman di kanan kiri ini ya, juga ada beberapa teman seperti Mas Boy sama Bang Dan. Tapi yang tadi udah duluan. sebenarnya teman-teman semua mau kayak turun seperti biasa ya ke lapangan buat kayak itu ya Bang. Iya. Bersihin ya sebenarnya. Biasa. Iya benar. Hari ini makanya semangat banget, tetapi karena Pak Usman kabur. Kabur. Saya kurang tahu kaburnya ada perlu kenapa ataupun kabur atau dijemput anaknya. Tapi biasanya Pak Usman kalau keluar kan cari makan tidak lama gitu ya. Tadi itu lama banget nunggu dari siang. Gitu. Tapi faktanya saat saya lihat rumah Pak Usman pertama kalinya, wah kaget. Benar-benar kaget. Langsung gimana? Rumahnya itu gimana? Wow, gitu dong. Gimana kagetnya? wow.
rumahnya gede banget gitu ya. Rumahnya gede banget tapi penuh dengan rumput-rumput. Bahkan sampai genteng-genteng rumputnya. Pohonnya udah jelas kelihatan banget. Di depannya udah gede-gede. Yang katanya beberapa kali menimpa kabel listrik gitu kan. Listrik untuk umum. Nah, berarti listrik utama mengganggu itu berarti ya? Ya, informasi dari warga yang tadi saya sempat wawancara. Kanan kirinya. Kanan kiri rumah Pak Usman. Kanan kiri dari rumah Pak Usman. Bingung dia. Nah itu benar sekali, saya beneran wow gitu ya. Amazing itu rumah Pak Usman, gede banget ya. Amazing apa Amazon? Itu wah, gerbangnya aja sampai temboknya sama saya tinggian temboknya. Oke. Pas ketika ngintip gitu, wah gede banget mandi rumahnya. Hah? Ada yang mandi? Nggak ada. Cuma bau wangi gitu, wangi banget. Wangi apa? Ada Wangi kayak lagi kuntilanak ekspor gitu. kali. Wangi bunga melati sama bunga kantil. Dia fix. Tapi emang ada bunga di dalam. Hah? Ada Sorry. bunga melati. Bukan melati apa sih namanya? Yang di Kantil. kuburan, yang lain di kuburan. Kenanga. Kenanga ya? Kenang. Soalnya tetangganya juga suka ngelihat gelantungan Kunti. Yakin? Yang iya. Waduh. Yang sebelahnya nanti wawancara aja besok. Yang Oh, sebelahnya, iya, sebelahnya bener. persis asli. Mantep ini kalau berbau dengan Cuma horor. Mas Den juga harus hati-hati. Ada apa tuh, Karena Pak? pertama kali saya datang disambut dengan ular. Yakin? Kepala Yakin berapa? ada di video. Ular Cuma apa nih? ularnya masih balita. Nah, Ular balita, cacing Ada kali. balita. Kalau ditanya dua pilihan ya kemungkinan itu Korban. namanya masih bisa berkamuflase. Oh, keren berkampanye. Kamu masih ya. Oke, oke. Berkamuflase bisa menjadi ular sanca ataupun kobra karena ciri-cirinya gitu. sama, warna hitam Tapi nggak mungkin ular kebiruan. air tuh ya? Hah? Nggak mungkin ular air. Kenapa? Karena itu adanya di darat. Tapi kan di tembok itu bukan di darat. Ya tetap aja di Berarti ular tembok. Cicak berarti. itulah yang penting jangan jadi ular yang berkepala dua. Nah, kenapa tuh? Ada filosofi tuh. Apa tuh, apa tuh? Contoh. Ular berkepala dua itu ketika dengan si A ngomongnya A, ketika dengan si B ngomongnya C. Gitu. Penting B, C. dong, harus C. Kan gorengan. Berarti itu mah dikasih pisang nyampenya kolak. Iya, golok itu. Intinya hati-hatilah kalau masuk ke dalam. Tapi ada vlog Paiko ada tuh. Ada. Ularnya ada. Ada. Oh, Saya juga ada, Bang. Ada juga. Ada. Oh tadi sempat pada ngonten ya? Iya, bareng, Semuanya bareng, ya? berempat. Yang ngeliat ular itu berempat. Lagi edit nih ularnya nih. Tapi ya Balita gimana ya? itu. Tapi ya karena hari ini infonya kenapa saya langsung gaspol ke sini. Walaupun ada keperluan lain saya kesampingan dulu karena hari ini rencana rekan-rekan ini janjian sama Pak Usman untuk bersih-bersih. Iya bener. Tapi kenyataan di lapangan beda. Beda Usmannya gitu ya? itu nggak ada. Kayak Mas Eko kecewa tuh. Ya akhirnya begitulah dengan semangat yang akhirnya lesu lagi. Tapi ya kita tetap doakan Pak Usman yang terbaik. Oke. Kedepannya tidak sebatang kara lagi, rumahnya bisa rapi. Syukur-syukur bisa bertemu dengan anaknya dan saya kurang tahu ya ada kenapa gitu. Iya kan? Tangannya jangan gitu kan. Ya begini tandanya hubungannya erat. Kalau dilihat dari sekarang kan dari kisah-kisah yang udah diupload itu hubungannya Oh, bersatu. Bersatu. Bersatu Oke. kembali. Bersatu kembali. Iya, ternyata bersatu yang angkat lagi kan. Karena kan bagaimanapun juga kita masih diberi kesempatan. Kalau bisa bahagia kenapa harus enggak? Nah, itu. Ini kalau Paiko emang begitu kalau ngomong dia. Coba kasih dalil dong. Hah? Kasih dalil. Ah, jangan ah. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Ya saya Tapi- Ada makanya. Itulah ya seperti itu teman-teman. Kita doakan yang terbaik. Enggak, kalau dalil-dalil tentang orang tua gimana? Hah? Dalil dari anak untuk orang tua gimana dalil? Oh iya benar. Jadi begini, sebaik buruknya orang tua, itulah tetap orang tua kita yang harus tetap kita rawat. Seperti orang tua waktu ngerawat kita dari lahir, ngajarin kita merangkak, sampai berdiri, sampai makan sendiri, sampai mandi, sampai pakai baju. Bahkan sampai di sekolahin loh anak Pak Usman menjadi dokter yang biayanya nggak main-main. Bukan. Oh gitu.
gitu ya. Baik-baiknya manusia ya kan adalah manusia yang tidak lupa dengan orang tua. Karena kalau orang tua itu meridhoi anak, anak akan hidup bahagia dunia akhirat. Wih, Dan di- sebaliknya kalau orang tua sudah tidak meridhoi anak atau anak tidak mengurus orang tua, akhirnya hubungannya nggak baik, ya itulah celaka. Oh, berarti ini yang dialami Pak Usman sekarang apa tuh artinya? Yang dialami Anak Pak yang Usman tidak- sekarang ya bisa hidup sebatang kara, mungkin teman-teman tahulah kenapa. Orang kita Eko nggak mana bisa menyimpulkan bagaimanapun Oke karena Eko nggak tahu tentang permasalahan di dalamnya. Yang jelas sudah kelihatan lah dari luarnya Oke. seperti apa. Segemuk-gemuknya ikan. Segemuk-gemuk, Nah, ya, segemuk-gemuknya ikan. Kasih tau Mas. segemuk-gemuknya ikan, ya tetap aja ada durinya. Anjay. Terus sama terus. Tunggu di vlog selanjutnya. Nah, gimana sih? Nah, sekarang kita tanya sama Hendra nih. Oke, Ndra. ngelanjutin dulu nih. Segemuk-gemuknya ikan, lebih gemuk badak. Udah dari lahir udah gemuk tuh badak. Iya kan? Benar nggak? Ndra, untuk nanti ini kan mungkin bisa dibilang hari ini gagal gitu ya. Iya. Anak-anak bisa dibilang gagal untuk membersihkan rumah Pak Usman ya. Iya, betul. Jadi untuk tahapan besok atau mungkin kapan sih rencananya ini anak-anak bakal kumpul lagi? Kan besok kita kumpul lagi. Kalaupun nanti gagal lagi, kita kan ada misi yang nenek-nenek Oh, yang sebatang baru kara. ya? Iya, itu mantan PNS, hidup sebatang kara juga. Depresi, ditinggal anak sama suami. Tapi maksudnya ditinggal tuh bukan ditinggalin secara fisik, memang udah beda alam. Meninggal. Oh, udah meninggal. Iya, udah meninggal. Bener-bener sebatang Sebatang kara. kara, anak punya satu-satunya meninggal, kemudian suaminya juga meninggal. Ya udah dia tinggal sendiri, depresi lah, suka nyanyi-nyanyi gitu. Ya seru sih ini misi 2 ini sebenarnya seru. Oke, Akan berarti ada pro kontra juga tetap. besok mungkin pengalihannya ke sana ya. Pengaliannya ke sana. Dan saat ini kita teman-teman sama penonton juga sama-sama berdoa karena kita percaya ya muqallibal qulub. Iya, kalau kata Mas Eko, sang pembolak-balik hati itu adalah Tuhan. Jadi mana tahu anak keluarganya, Pak Usmannya juga hatinya dibolak-balikan yang tadinya mungkin ini jadi luluh gitu. Kita sih berdoa seperti itu. Harapan netizen juga semua begitu. Karena kita udah kompak tadi mau bersih-bersih, Pak RT semangat banget soalnya. Oh iya. Ayo, siap dah kita kerja. Nggak ada Pak Usman yang hilang. Oh gitu. Ih, Oh, malah gitu. nongkrong sama Kang Jadi Mbak. ceritanya kalian itu udah kumpul, udah siapin alat-alat. Iya. Damkar udah datang belum? Enggak, kalau untuk instansi pemerintah kita masih belum libatkan. Oh, belum Tapi libatkan. kalau udah lampu hijau pasti kita libatkan. Seperti biasa lah Bang Den. Ya, kinerja Kreator Bersatu kan seperti itu. Boleh. Iya. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mereka ini tadi anak-anak nih yang udah pada stay duluan di depan rumah Pak Usman itu udah siap alat-alat dan tinggal pelaksanaannya gitu ya. Pelaksanaan. Cuma pintunya nggak kebuka tuh. Pintunya kebuka. Aduh, inilah mungkin suka duka teman-teman Iya. ketika ada misi gitu ya. Ternyata berbuat baik pun nggak semulus itu yang kita pikirkan. Nah. Banyak jalan terjal, tikungan lurus, ya ada tembok lah di depan, jalan buntu lah. Ini kan lagi jalan buntu jatuhnya. nih. Iya ya. Iya kan? Tapi ya Tapi harapan ya itulah Bang Den, maksudnya kita jangan pernah putus asa untuk berbuat baik ya Bang Den. Betul. Karena nanti di hari tua juga kita akan mengalami ya menuai lah. Menuai dari apa yang kita perbuat di masa muda, di masa lalu gitu intinya sih. Waduh, Iya palingnya Bang mantap, Den ya. teman-teman. Ya, jadi mungkin sebagian sudah dijawab sama anak-anak. Kalau Ale lagi live, Lagi live. biarin lah, lagi cari cuan. Dan yang kemarin di tempat Pak siapa? Pak Samsuri. Pak Samsuri. Iya, alhamdulillah udah kelar. Hah? Udah kelar. Udah kelar ya? Iya. Maksudnya banyak juga Ndra, Bahkan- gue bikin video begini karena memang bukannya gue nggak gimana ya, banyak juga yang menanyakan katanya Mas Dini kenapa sih sering banget nggak muncul di CB gitu, padahal Ya. tadinya ada terus tahu-tahu nggak ada gitu. Iya. Jadi ini mungkin bisa menjawab ya teman-teman ya, karena memang di sini semua ini para pejuang untuk mungkin kita yang selalu memanusiakan manusia cita-citanya, entah itu pelaksananya gimana kurang ini juga ya, karena memang kita di sini kadang terkendala sama yang seperti ini ya Pak Eko ya. Kadang-kadang mulus, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ya memang begitulah teman-teman. Ya mungkin kita mau tanya waktu di sana gimana Bang Breo? Closingnya nih gimana kemarin? Closing mah seru Lancar. banget.
Seru banget dong. Seru banget ya? Seru banget, cuman kurang Mas Den aja kemarin. Iya. Lebih seru soalnya kemarin suasana udah seru. Tinggal ketawanya juga nggak ada. Kok nangis mulu? Ketawa rengginangnya belum ada nih. Ketawa rengginangnya belum ada. Aduh mamai. Gitu. Mungkin teman-teman CB penonton CB kangen sama ketawanya Mas Den. Iya. Waduh. Coba ketawa. Aduh, Seru banget lah. seru banget ya. Tapi ya memang begitu teman-teman. Maksudnya Denny seneng kayak gitu, ketawa-tawa gitu bukan karena apa, memang udah bawaannya sebelum CB terbangun pun kita udah berteman lama. Ya kayak Ketawa gitu. terus ya berjam-jam ya. Kering ya. Dulu juga gitu, ada kisah nih. Jadi Apaan tuh? Teman saya namanya Seno. Ditanya, Seno, iya Pak, sama Pak Guru ya kan. Kenapa Kapten Patimura meninggal? Nah, temen gue nih si Seno jawab, takdir Pak. Ya sama kayak Bang Den, udah takdirnya ya ketawanya emang kayak gitu, udah khas, udah kodrat. Aduh, kalau Pak kok punya temen nggak? Punya. Ah, gimana tuh? Wah, teman saya mah solid. Temennya solid. Iya, solid. Aduh, mama. Gue juga ada nih temen nih. Apa tuh? Gimana nggak waktu zaman sekolah dulu ditanya sama guru. Nah. Misalkan ya, Denny cita-citanya apa kalau udah gede? Heeh. Saya mau jadi pengusaha gitu. Nah, oke. Nah, ini ada 3 cewek nih, ada 5 murid lah ceritanya. Ditanya nih, pertama Denny, cita-citanya mau jadi YouTuber. Oke. Terus Irfan cita-citanya mau jadi apa? Saya juga mau jadi YouTuber. Terus ditanya nih Wulan, Wulan cita-cita kamu mau jadi apa? Saya kalau udah besar pengen jadi orang kaya, pengen jadi pengusaha, pengen banyak aset, pengen jadi orang kaya nomor 2 di Indonesia. Widih. Terakhir Mas Eko ditanya, Ah, cita-cita apa tuh? kamu mau jadi apa kalau udah besar? Cita-cita saya mau jadi suaminya Wulan. Padahal Bulan itu mantan dia. Cita-citanya jadi suaminya Wulan. Ceritakan bisa sendiri Mas Eko. Gak apa-apa lah. Kita mah ketawa aja supaya bermanfaat ya. Cita-citanya begitu ya. Aduh, seru banget teman-teman. Gitu Mas. Nikah sama pengusaha ya kan? Aduh. Teman solid. Temen solid. Ya udahlah teman-teman, mungkin sebagian dari tadi Bang Bre, Pak Eko, Hendra, juga teman-teman Ale juga semua tadi udah bisa menjawab pertanyaan kalian semua yang selalu menanyakan DM dan pokoknya banyak lah. Mungkin kayak gitu aja. Berarti besok gimana Bang Bre? Besok rencana kita mau ke rumah Pak Usman lagi karena janjian sama Bang John LBF juga besok. Oke. Jadi mudah-mudahan sih masih di jalan, kalau nggak ada jalan ya udahlah. Terobos jalannya. Nah, kalau emang nggak bisa kita ke rumah nenek apa namanya? Jiman. Nenek Jiman ya. Harapan terakhir besok mah. Harapan terakhir. Oke, berarti besok mungkin Mas Den goalsnya. bisa lah ke Pak Usman besok silaturahmi. Oke lah. Kamera on. Jadi udahlah teman-teman, ini mungkin kayak gitu aja. Soalnya Bang Den gini, Pak Apaan Usman tuh? punya cerita horor tau. Oh, iya? Pertama kali nempatin rumah itu tahun 93. Itu di kamar beliau dia ngeliat hantu kepala butuh. Jadi iya? kalau nanti ketemu Pak Usman dikulik aja, seru. Wah, Ceritanya. senang itu. Mantap teman-teman. Gokil. Iya ya. Ya udahlah. Jadi teman-teman, mungkin tadi videonya sangat singkat dan mungkin gak ada beberapa video tayangan yang di rumah Pak Usman, tapi ya sudah. Karena memang ini di channel Tanya Denny, jadi memang tanya-tanya doang teman-teman. Tadi ada si Ale, Hendra, Pak Eko, juga Bang Irfan udah sempet ngejawab di mana problemsnya, di mana yang mungkin tidak bisa melanjutkannya seperti itu. Semoga aja harapan kita besok itu bisa melanjutkan yang tadinya kita pengen bersih-bersih bisa lancar gitu ya. Mungkin kayak gitu aja. Sekian dari Denny seperti biasa. Mohon maaf bila ada tutur kata dari Denny yang salah atau menyinggung atau gimana. Memang Denny kontennya begini. Dan Denny pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Pak. Pak. Dadah men. Dadah.